Kang Ji-yoon adalah CEO dari perusahaan headhunting bernama Peoples. Sebuah perusahaan di bidang jasa mencari karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan lain. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya namun kurang memperhatikan kehidupan pribadinya. Pada suatu hari dia berupaya merekrut Peter Kwon, seorang desainer mobil balap ternama yang meraih sebuah penghargaan tingkat nasional. Ji-yoon menunjukkan minat yang tinggi untuk menawarkan sebuah pekerjaan kepada Peter. Tetapi Ji-yoon mengalami penolakan dari Peter Kwon dengan sebuah alasan yang masuk akal. 은퇴를 해도 나는 이 서킷에서. Dengan semua kesibukan yang dia jalani, membuatnya seringkali teledor seperti salah naik mobil ketika selesai kerja, salah memanggil nama karyawan kantornya, dan lain-lain. Dan mari saya perkenalkan dengan sosok Yoon-ho, manajer SDM di perusahaan Hanso Electronic. Tugas utama Yoon-ho adalah menjaga karyawan inti tempat dia bekerja supaya tidak pindah ke tempat lain. Dia bernama Pak Kang, karyawan inti dari Hanso Electronic yang ingin pindah kerja ke tempat lain melalui perusahaan Ji-yoon. Di saat Ji-yoon dan Pak Kang sedang negosiasi, Yoon-ho pun datang dan meminta Pak Kang untuk tidak pindah kerja ke tempat lain. Dan hal itu membuat Ji-yoon menjadi marah besar kepada Yoon-ho, karena Yoon-ho sudah menggagalkan rencananya. Yoon-ho sempat mengatakan kalau Nona Ji-yoon tidak memiliki moral sedikit pun, karena berusaha mencuri pekerja inti dari perusahaan Hanso Electronic. 더 중요한 조직의 가치나 의리도 있는 겁니다. 촌스럽게. Di malam hari, Yoon-ho dan Pak Kang duduk bersama sambil membicarakan keputusan Pak Kang yang akan pindah kerja. Yoon-ho berusaha untuk mencegah Pak Kang pindah dari Hanso Electronic. Ji-yoon terus berusaha keras untuk membujuk Pak Kang supaya pindah dari Hanso Electronic. Tapi terkendala dengan kehadiran Yoon-ho yang selalu mengawasi Pak Kang, dan akhirnya Pak Kang membatalkan kepindahannya. Pada saat Yoon-ho dan rekan kerjanya sedang merayakan keberhasilan mereka karena Pak Kang tidak jadi pindah, datanglah seorang atasan mereka yang bernama Pak Yu. Pak Yu tidak senang kepada Yoon-ho, dikarenakan mereka punya masalah dulu. Di saat proyek penting Pak Yu dan Yoon-ho berhasil diajukan, tiba-tiba Yoon-ho meminta cuti ayah selama 10 hari untuk merawat anaknya yang sedang sakit. Yoon-ho memiliki seorang putri yang bernama Biol, yang sering dia tinggalkan karena bekerja. Oleh karena itu Pak Yu sangat membenci Yoon-ho. Bahkan ketika rapat, Yoon-ho semakin dikucilkan oleh Pak Yu dengan menyuruhnya pergi dari ruangan rapat dan tidak perlu ide apapun dari Yoon-ho. Ketika amarah dan emosinya memuncak, Yoon-ho mencoba untuk keluar dari perusahaan tersebut. Tetapi dia memilih bertahan karena kebutuhan hidup dia dan anaknya. Yoon-ho adalah seorang duda beranak satu, dia menikah di usia yang sangat muda, namun harus berakhir dengan perceraian. Kehidupan Yoon-ho sama seperti seorang ayah pada umumnya. Dia harus mengurus anaknya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dia mempunyai tetangga yang bernama Heon. Heon juga mempunyai seorang anak laki-laki yang sebaya dengan Biol. Dia bernama Jung Hon, salah satu pegawai di perusahaan Peoples. Saat itu ada seorang karyawan bernama Jong Nam yang dipecat oleh Ji-yoon karena memalsukan identitas kandidatnya saat mencari kerja melalui perusahaan Peoples. Ji-yoon tidak akan pernah menerima jika karyawannya berbohong dan tidak kompeten dalam bekerja. Dan hal itu berimbas kepada Jung Hon karena dia yang dulu merekrut Jong Nam menjadi karyawan Peoples. 한국 그룹 주요 고객인 거 몰라? 우리 이사님 담당인 걸로 알고 있는데. Pada malam harinya, Mi-ae salah satu teman sekaligus partner kerjanya Ji-yoon, dia menyuruh Ji-yoon untuk pulang dan makan bersama dan juga jangan gila kerja. Mi-ae berpesan,
supaya Jiun lebih memperhatikan karyawannya daripada mempertahankan egonya sendiri. Tetapi Jiun tetap pada pendiriannya. 돈 안 하면 주잖아. Di sisi lain, Yunho menghadapi tekanan di tempat kerja karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Dikarenakan Pak Kang berhasil keluar dari perusahaan Hanso Elektronik dengan semua data yang dibawa olehnya. 못할 줄 알아. 각오해. Yunho merasa curiga kepada Jiun, sehingga dia mendatanginya ke perusahaan Peoples. Dia bertanya kepada Jiun tentang keterlibatannya dalam kepindahan Pak Kang ke Tiongkok. Namun, Jiun sama sekali tidak tahu dan tidak terlibat dalam kepindahannya Pak Kang ke Tiongkok. Semua itu murni keputusan Pak Kang. 후보자 평판 커리어 이런 거 안중에도 없어요? 아무데나 리바이 유은호 씨, 말 함부로 하지 마시죠. Dan dialah dalang dibalik kepindahannya Pak Kang ke Tiongkok. Kim Ye-jin, CEO dari perusahaan Careerway, musuh bebuyutannya Jiun dalam wisma perekrutan. Dengan semua kejadian itu, Yunho terpaksa harus dipecat dari pekerjaannya dengan alasan spionase atau penghentian disiplin. 새로운 부품들은 죄송합니다. 제가 아직 감사팀에서 조사한다고 네 컴퓨터랑 책상이랑 다 Esok harinya, Jiun yang bekerja seperti tidak kenal waktu dan selalu saja mementingkan pekerjaannya, tiba-tiba jatuh pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit oleh Mi Ae. Dokter memvonis bahwa Jiun terlalu berlebihan dalam bekerja, sehingga otaknya bekerja terlalu keras. 약한 게 아니라 과하게 많이 쓰셨어요, 환자분이. 가만히 있어. 나 정말 심각한 거 알잖아. Untuk mengatasi stres tersebut, Jiun memilih pergi ke toko buku miliknya Mi Ae untuk membaca buku selama berjam-jam untuk mengatasi stres. 오늘 한 번을 안 움직이네. Setelah mengalami pingsan, Jiun menyadari kebutuhan akan seorang sekretaris yang kompeten untuk membantunya mengelola jadwal dan kehidupan sehari-hari. Mi Ae mencoba merekomendasikan Yunho untuk posisi tersebut tanpa persetujuan dari Jiun. Bukan tanpa sebab Mi Ae merekomendasikan Yunho. Dia sudah melihat sendiri keterampilan dan bagaimana disiplinnya Yunho ketika di rumahnya. Mi Ae juga baru tahu kalau Yunho pernah menjadi manajer di tim pengembangan SDM di Hanso Elektronik. 기억력이 센스까지 타고난 사람이면은 퍼펙트. Jiun pun merasa terkejut dengan hal itu. Meskipun awalnya ragu dan tidak mau, karena pertemuan pertama mereka yang kurang menyenangkan. Setelah Mi Ae dan Jiun bicara panjang lebar, dan bahkan ketika Jiun memberitahukan bahwa Yunho lah orang yang menggagalkan Jiun dalam kasus Pak Kang, Mi Ae semakin senang, karena Yunho punya prinsip yang bagus. 야, 씨. 그러니까 내 눈 믿어. 나 믿고 가. 응? 응, 싫어. Akhirnya, Jiun menerima Yunho sebagai sekretarisnya dengan masa uji coba selama 6 bulan. Yunho rela menjadi sekretarisnya Jiun, karena mengingat saat ini dia jadi pengangguran dan membutuhkan biaya untuk anak dan dirinya. Jiun sempat menyinggung perkataan Yunho yang mengatakan Jiun tidak punya moral di waktu itu. Tetapi, Yunho langsung meminta maaf. Tapi itu tidak membuat Jiun senang akan kehadiran Yunho. 회사에 분란 일으키게 하는 데인데. Namun, semua karyawan senang dengan kehadiran Yunho di kantor mereka. Dan mereka pun berkenalan satu sama lain, termasuk Junghon. 이렇게까지 환호해 주셔서 감사합니다. 도움이 되실 거예요. Sementara itu, Jiun pergi menemui seorang karyawan dari Selim Group. Mereka meminta bantuan Jiun untuk menemukan seorang arsitek handal dalam membangun sebuah gedung.
yang nantinya akan mereka gunakan untuk Selim Group. 이동하고 이렇게 일까지 같이 하게 돼서 하죠. 그러라고 저한테 의뢰 주신 거잖아요. Setelah pertemuan itu, musuh lama dari Jiun pun muncul untuk mengajak ribut. Karena, Ye-jin tahu kalau Jiun baru saja kehilangan seorang kandidat penting yaitu Pak Kang dari Hanso Electronic. 우리가 한다? 망하라고. 안 하고 무리하게 이직시키나 했네. 수수료 Di saat Jiun kembali ke kantor, Yunho langsung menyapanya sebagai atasan. Tetapi Jiun tidak peduli dan menganggap Yunho tidak ada. Dan hal itu membuat Mi-ai sangat marah kepada Jiun. Sehingga Mi-ai menyuruh Yunho untuk mempelajari semua berkas pekerjaan dan menyuruh Yunho untuk memahami kondisi Jiun yang sangat pemarah dan ceroboh. Yunho mulai membantu Jiun mengatur kehidupannya yang berantakan. Dimulai dengan merapikan semua berkas yang nantinya akan dia butuhkan ketika Jiun memintanya. Yunho juga mengatur semua jadwal rapat untuk Jiun, supaya Jiun tidak lupa dan tidak lambat untuk mengikuti rapat dengan klien. 오케이. 미팅 동선 있을? Bahkan, untuk urusan makan minum pun, harus sesuai dengan permintaan dari Jiun. Dan jika Yunho salah beli ataupun tidak sesuai, maka Jiun tidak akan memakan atau meminumnya. Yunho juga harus mengawasi Jiun. Karena Jiun sering ceroboh ketika bekerja. Jiun terus memperhatikani kegiatan Yunho di kantor. Di mana dia melihat Yunho yang mulai bisa beradaptasi dengan semua karyawan Peoples. Selain pandai dan rajin di kantor, Yunho juga suka membantu Heon dalam mempromosikan bukunya. Karena Heon adalah seorang penulis buku untuk anak-anak. 저 그게 뭐냐? 유대디가 안 팔리는 Pada suatu hari, Mi-ai sangat marah kepada Jiun, dikarenakan Jiun tidak menghargai keberadaan Yunho di kantornya. Ketika Jiun membutuhkan sesuatu, dia selalu memanggil Mi-ai, bukan Yunho. Padahal Mi-ai sudah capek-capek merekrut Yunho sebagai sekretaris Jiun. 내가 아니라 유 실장이니까 도움받을 일 있으면 유 실장한테 부탁해. 그게 싫으면 네가 직접 다 하든. Setelah kejadian tersebut, di gudang penyimpanan berkas, Jiun dan Yunho bertemu dan Jiun mengajak Yunho untuk bicara. Jiun mengatakan, jika Yunho tidak senang, dia boleh keluar dari kantor tersebut. Namun Yunho memilih bertahan karena putrinya Biol. 이제 상담은 그만해도 될 것 같아요. 딱 질색이라. Esok harinya, Yunho datang sangat pagi ke kantor dan meletakkan beberapa dokumen penting yang diperlukan oleh Jiun. Dan lama-lama Yunho mulai terbiasa menghadapi juteknya Jiun dan sampai mengganti engsel pintu untuk bisa dibuka dari luar ataupun dari dalam. Namun di sisi lain, Heon yang dari dulu sudah mengenal Yunho, diam-diam menyukai Yunho, namun dia tidak berani menyatakannya. Ketika malam, Jiun selalu dihantui mimpi ayahnya yang sudah meninggal dalam kebakaran sejak ia masih kecil. Dalam ingatannya, Jiun sangat membenci mendiang ayahnya karena ayahnya tidak bisa menempati janjinya yang akan selalu ada untuk Jiun. Melihat kesedihan di matanya Jiun,
Mi Ae menyuruh Yunho untuk mengajak Jiun makan siang di luar dan sambil mengawasinya. Di saat itu juga, Jiun bertanya kepada Yunho, "Mengapa engkau mengambil cuti ayah di saat karirmu sedang bagus?" 육아휴직은 왜 했어요? 한창 커리. Betapa sakit hatinya Jiun ketika mendengarkan jawaban Yunho. Yunho memilih menempati janjinya kepada Biol daripada pekerjaannya, dan memilih berada di sisi Biol ketika Biol membutuhkannya. 먹고 나와요. 대표님, Jiun kembali menegaskan kepada Yunho, dia mau sekretaris yang mematuhi segala perintahnya, dan jangan lakukan apapun yang tidak dia minta. 죄송합니다. Kemudian, lagi dan lagi Jiun kehilangan kandidat yang dia rekomendasikan kepada perusahaan lain. Dan hal itu disebabkan oleh musuhnya yaitu Kang Ye Jin. Dan ternyata, dahulunya Jiun bekerja di kantor karir W sebagai sekretaris pimpinan. Dia keluar dari karir W setelah pimpinannya meninggal. Dan mereka menyalahkan Jiun atas semua itu, dan dia dicap sebagai pengkhianat. Di saat Jiun lemas dan mau pingsan, inilah yang terjadi.